وصحبه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جبل الوجود بإيجاد حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونصره بالمعجزات الباهرات التي أعجزت الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين وأزواجه أمهاتهم. صدق الله العظيم. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Rukun Tetangga atau RT 6 Desa Dirgahayu, kemudian yang ulun hormati Ketua Panitia Penyelenggara beserta kawan-kawan, kemudian yang ulun hormati juga semua tokoh masyarakat di sini, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, tokoh sosial yang lainnya, ibu-ibu, para remaja, para pemuda ya, dan juga anak-anak yang mudah-mudahan bersama-sama mudahan selalu disayangi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Marilah pada kesempatan ini kita mengucapkan kembali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita kembali dapat berhadir di tempat ini. Walaupun mungkin tempat ini terbilang cukup sederhana dan acaranya juga sederhana, akan tetapi percayalah saudara-saudara, majelis seperti ini nilainya besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa pula kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang telah diberikannya kepada kita selama ini, dan kita juga bersyukur saat ini kita masih setia mengikuti tunjuk kajian dan ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini selamanya dan makin kuat tertanam di dalam dada kita, sehingga hal ini mengantar kita kepada kebahagiaan ketika kita meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang benar dengan kehadiran beliau menjadi berbahagialah kita zahir dan batin, dan mudah-mudahan Rasulullah sudi untuk memberikan syafaat bagi kita, menolong kita, mengasihi sayangi kita selama-lamanya, sehingga kita akan bersama beliau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau sudah kada salah hari ketiga, hidup tiga Rabiul Awal. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, dulu pernah ada yang bertanya kepada beberapa ulama, apakah waktu, apakah hari, apakah saat yang paling mulia di sepanjang terciptanya dunia ini sampai berakhir daripada dunia ini? Para ulama kebanyakan memfatwakan bahwasanya hari yang paling mulia, yang paling agung, yang paling hebat itu adalah hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan ke alam tersadar dunia ini.
Dan itu terjadi hanya sekali saja di dalam perputaran mulai zaman ada, mulai terciptanya dunia ini sampai terakhir. Dan itu waktu yang paling hebat adalah waktu kelahiran daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini tidak pernah terulang lagi, saudara-saudara. Dan ini tidak pernah terjadi lagi, dan itu hanya sekali saja terjadi sepanjang adanya persadan dunia ini. Oleh sebab itu kita tinggal hanya memperingatinya saja lagi. Lain beda dengan hari-hari yang lain. Misalnya Idul Fitri setiap tahun ada, Idul Adha setiap tahun ada, apalagi namanya Lailatul Qadar setiap tahun juga ada. Tetapi hari lahir Nabi SAW hanya tinggal kisahnya saja lagi. Kita tinggal memperingatinya saja lagi. Kita tinggal mengagungkannya lagi. Dan ini pengagungan-pengagungan seperti ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang yang ada di dalam hatinya itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbesar syiar Allah itu adalah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita wajib bergembira. Qul bi fadlillah wa rahmatihi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan disebabkan karena rahmat Allah dan keutamaan-keutamaan Allah yang diberikan kepada kalian, kata Allah, hendaklah engkau berbahagia, engkau bergembira. Jadi kita malam ini mudah-mudahan hati kita ada kegembiraan, ada kesenangan, ada kegirangan, bahagia kita hadirnya Rasulullah SAW. Bahagia kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita tidak pernah meminta untuk menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi-Nabi bahari dan kisahnya Allah, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, bahkan yang terkenal kisahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta untuk dijadikan daripada umat Muhammad SAW, tetapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjadi umat Muhammad SAW dan bisa bertemu dengan Nabi SAW, bisa berkumpul dengan Nabi SAW ketika beliau sudah pindah dari alam dunia ini kepada alam yang sebelah. Ketika apa? Ketika Isra dan Mi'raj, yaitu ketika sama-sama di masjid di Baitul Maqdis itu terjadi sholat bersama diimami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di situ seluruh Nabi, ya, mulai Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa, seluruhnya bermakmum di belakang Nabiullah Muhammad SAW. Nah di situ, kalau kita balik, nabinya sudah ada lagi yang kita ada. Hebat. Ini adalah apa kata Nabi ini? Bagian atau golongan yang sangat kucintai adalah orang-orang yang tidak pernah bersama dengan aku, tidak pernah lihat aku, tidak pernah berkumpul dengan aku, tidak pernah dengar kata-kataku secara langsung, tidak pernah menatap wajahku, tetapi mereka cintanya kepadaku luar biasa dan aku mencintai mereka. Siapa mereka itu? Kita yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini ulun hanya membuka 4 hal saja. Mau ulang-ulang dan ulun membuka kitabnya kada tinggi kada parukunan aja gitu. Kitab parukunan besar aja nah. Rusak parukunan Jamaluddin, parukunan besar. Nah, apa nak ulun kisahkan? Rasulullah kan dia bahasa kita tuh sudah wafat katakanlah, meskipun sini itu kada kematian, paritas itu kada kematian, mau pindah dari satu negeri kepada negeri yang lain, negeri yang rendah kepada negeri yang tinggi kualitasnya, dari satu negeri
yang penuh dengan kekotoran kepada negeri yang suci, dan beliau hidup sampai sekarang. Itu harus kita tanamkan di dalam hati. Kemudian bagaimana cara kita supaya terus menyambung dengan Rasulullah SAW yang sekarang ini sudah beda alam dengan kita? Bagaimana caranya supaya kita terus bisa menjalin apa bahasanya tali agar kita ini tidak putus dengan Rasulullah SAW? Kita parkunan menyambatakan lawan kita berdatangan. Ada 4 yang sini jalannya. Ada 4 jalan. Yang pertama, kata beliau, Syekh Abdul Rashid Al-Banjari mengatakan, tanamkanlah di dalam hati kita, di dalam sanubari kita dengan cara apapun untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La yu'minu ahadukum hatta an akuna ahabba ilaih min walidihi wa walidihi wa min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kada bujur iman seseorang di antara kalian, kada sempurna iman seorang di antara kalian. Yang hebat. Tapi iman kada bujur bila ada danang sebuting ini. Apa itu? Hatta an akuna ahabba ilaih. Kecuali aku nih Nabi lebih dicintainya daripada anaknya, daripada kuitannya, bahkan daripada manusia semuanya. Jadi bahasa kita Rasulullah itu mesti nomor 1, mesti nomor 1. Makanya kita jangan bahasa ulun tuh kada berencana untuk mengadakan maulid nih. Ini habis bulan maulid kan di sini nih akan datang karena ada bulan itu sudah berencana. Nah akan datang tuh nang kayak apa pula? Ini nang ulun lihat kita ini kadang-kadang di suatu tempat itu rame, pas berikutnya turun, baik kurangnya, baik pendanaannya, baik semangatnya dan sebagainya, terjadi penurunan. Kadang-kadang aneh seperti itu, atau kadang-kadang dadakan. Kita kan ya, jadi modelnya seperti itu. Kadang dalam planningnya tuh lah, sehingga terkesan ya bahasa kita tuh sakwonten-wontennya wae, ya seadanya aja ya. Tapi kalau sudah urusan menyunat anak, urusan tasmiyah anak, urusan ulang tahun anak, maka ada ulang tahun ini lalu tiap tahun ya kan, kada segan-segan mengeluarkan hagang gelombongannya berapa, nasi gorengnya berapa, bikisan yang isinya ciki-ciki itu berapa, wadainya bertingkat-tingkat, bila umurnya 6 tahun 6 tingkat, bila 12 tahun 12 misalnya, bila 40 sahabat tinggi banget. Ada segan, apalagi toh menyewa keyboard. Maka kalau sudah keyboard tuh habis ramuan ini mendatar depannya. Salonnya tuh mulai nang halus, mulai nang ganal sampai halus. Ada penyanyinya mulai nang suara bagus sampai suara sumbang. Makun itu ini. Mun sudah pemulutan nang suara sumbang, aduh nih. Nang suara bagus malas. Nang kali bisa lalu berdiam. Kita berdibaan. Padahal sesahutan itu aja. Daripada habis ini semacam diambil buburnya ini sair-sairnya luar biasa, apa-apakah nang sair kan macam-macam, padahal sair dari juga. Cuma kakan-kakan ini hanya remandangan. Misalnya sair nang abang bersumur lawas-lawas tahun 90-an zaman kami berada itu keluaran ini.
في هواه خير العباد. Itu beri lagunya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kalau sudah pemulutan bahari, kalau bahari itu rame Pak, sama si gitar tuh menyahut, sama si gitar tuh menyahut rame. Aduh ini panyairannya aja nang sidin jom manyairnya, sidin jom manyahutnya, itulah pasapre. Ya Pak. Makanya 1,5 bulan benar sudah suara sidin, karena memang ada juga mancatok nih mancatok manyahut kacau catukan tuh, ada juga yang sambil manyahut sambil mancatok tuh dasar lihai itu udah berisi kemampuan luar biasa. Ini ada juga tuh kalau yang udah suka mancatok nih manyahut sambil nyanyuk catukan nih kadang-kadang ada juga. Pokoknya kayak ini aja bapak-bapak, ibu-ibu, kayak apa caranya di dalam hati kita itu ada nangaran kecintaan lawan Nabi itu. Kayak apa terserah piak caranya. Hendak pakai syair, hendak pakai puisi, terserah piak. Yang penting ada yang itu usaha untuk mencintai Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan perlu biar diketahui sesuai dengan wasiat daripada Rasulullah SAW khususnya untuk kita sebagai kuitannya. Ada wasiat Nabi sebagai kuitan terhadap kekanakan. Apa ujar Nabi? Ini wasiatnya terkait dengan kecintaan dengan Nabi SAW. Adibu auladakum bi salasati hilsan. Ujar Nabi, ayo nak berisi anak buah, ajari anakmu itu dengan 3 hal ini. 3 hal ini, jangan sampai kalian dilajari anak buah. Yang pertama kata Rasulullah, mahabbatun ilallah wa rasul. Cinta, ajari cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa supaya cinta lawan Rasul, cinta kepada Allah? Jawabannya mengena dulu dengan Allah, mengena dengan Rasul. Siapa tak kenal tak akan pernah bisa cinta. Kayak apa supaya kita kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul? Jawabannya belajar ilmu tauhid caranya. Di situ di ilmu tauhid itu dilajari ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, mengenal Allah, mengenal Rasul. Bila kada belajar ilmu tauhid, bisa kada-kada cintanya kepada Rasul, bisa kada bujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya kenal dengan Allah, kenal namanya, kenal dengan Rasul, kenal namanya, kenal sejarahnya, tapi tidak bisa merasuk ke dalam dirinya, merasuk ke dalam hati sanubarinya, musyahadah kepada Allah, musyahadah kepada Rasulullah SAW. Dan itu namanya adalah pengenalan yang sebenar-benarnya kepada Allah dan Rasul. Di situ nanti timbul kecintaan betul-betul kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Makanya zaman bahari itu jangan kada belajar ilmu tauhid, khususnya tentang kalau belajar tauhid kita kan sifat 20 kan? Kata-kata itu mengenal Allah sifat 20, sifatnya alam wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, wajib i'tikad 4, mustahilnya 4, jaiznya 1, lawannya 1, jumlahnya 50 akidah. Itu wajib anak-anak muslim belajar. Wajib kayak kita belajar akidah 50 dan itu. Bila sampai wayah ini dia tidak pernah belajar tentang akidah 50 dan itu, maka selama ini pula dia menanggung dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi kita dibagi sifat 20 bagi kepada 64, nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ani 7, ma'nawiyah 7.
Kemudian masuk ke dalam kalimat al-istighna'u lillahi an kulli ma siwa. Berapa sifat? Masuk ketika rukun 5 adau ilaih. Berapa? Masuk ke dalam makna kata la ilaha illallah. Nafi isbat, la mampi, mumpi, isbat, musbat. Semua wajib dipelajari oleh kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Pernahlah pian mendengar tentang kata-kata ulun ini? Bila pian masih belum pernah mendengar itu, lah kasih belajaran tentang itu. Mumpung belum matian lagi, mumpung masih ada tenaga, mumpung masih ada waktu, cari gurunya, belajar tentang hal tersebut. Sembahyang belajar, tauhid belajar, tasawuf juga belajar. Jangan belajar yang lain-lain dulu sebelum yang 3 perkara ini kita bereskan dulu. Itu yang sebenarnya. Lawan belajar itu jangan acak. Kawan acak. Guru sini belajar, guru situ belajar. Ini kitabnya ini kitabnya. Cari guru dari awal. Bolehlah guru lain, silakan. Ada satu guru yang belajar dari awal bertitik. Tauhid, fikih, tasawuf, belajar. Betitik karena di sulam sidin ketiganya pada saat dia melakukan ibadah, melakukan kegiatan sehari-hari, tauhidnya kayak apa, fikihnya kayak apa, tasawufnya kayak apa, bergabung jadi satu. Itu namanya ma'rifat yang sebenar-benarnya. Ini nang wajib, dan ini banyak sudah ditinggalkan, asik dengan amaliyah tapi tidak mengenal dengan ilmu cara beramal. Ini jadi sekali lagi satu kata Rasulullah, adibu auladakum bisalasati hisal. Wajari anak kamu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Ilmunya sekali lagi ilmu tauhid. Amanat kedua Rasulullah SAW yang wajib juga orang tua memperhatikan ini adalah mahabbatun ila baitin Nabi SAW, ila ahlul baitin Nabi SAW. Cinta lawan ahlul baitnya Nabi SAW, cinta kepada pewaris Rasulullah SAW. Siapa itu? Dua. Satu, pewaris darah daging Rasulullah. Siapa itu? Bubuhan syarifah, bubuhan habaib, itu namanya pewaris darah daging Rasulullah SAW. Dan yang kedua, pewaris ruhani, pewaris ilmu Rasulullah SAW. Siapa itu? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Makanya sering-sering kita mulazamah kepada para ulama-ulama kita. Mana ada ulama datangi, nang parak, nang jauh datangi, apalagi parak aja orangnya. Ini kadang-kadang ini orangnya parak, mengajinya ke Sungai Paling. Di kampung ini Karasis ada, Abang Guru Jamhari masih ada, maka tulang ke ujung dunia sana. Malipang kada top orangnya, nah ini kalinya mencari guru lang top terus. Lalu meremehkan, itu kayaknya ditakuni Tuhan. Ikam dihiga rumah baadaan, kamar ikam di bawah situ hati akhiril ada juga, di bawah situ ada juga. Banyak di para uangnya. Kalau nak mencari mulai guru agama sampai guru pun tahu ada. Para muan, kada gampang para muan. Jangan guringan dia. Jangan habiskan waktu semingguan, seharian 24 jam kada lalu berpikir anda kawadah mulazamah, kawadah tuan-tuan. Man zara aliman bakat zarani, wa man zarani kana ma'i bil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa nak katuju mendatangi orang alim sama man katuju mendatangi aku, Nabi. Sama. Siapa nak katuju bapak mendatangi ulama sama mendatangi Rasulullah. Nak katuju mendatangi Rasulullah, kana ma'i bil jannah, orang itu kaina jelas bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazara ila wajhil alim ibadah. Memandang wajah orang alim itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mana orang alim dipandang. Makanya di rumah itu jangan ada empat foto. Satu foto kuitan, jangan sampai kadada foto abang guru sini si genalan, foto kuitan sebiji-biji kadada.
Tukuita, foto tuan guru, foto apa lagi? Foto makam Rasulullah, foto Ka'bah, ada anak di rumah itu. Melihat gitu, mudah-mudahan kau kasih kok kayak haji hadiran. Apalagi kaligrafi itu bagus ada di rumah. Ini ada pemain sepak bola yang banyak. Oma, di mana ada dinding di situ bertintil pemain sepak bola. Di mana ada uang di situ ditempelinya. Tapi rumahnya banyak kacanya, kacawangan. Sakulilingan kaca di rumahnya. Wajar harapnya soalnya kacawangan kali. Nah itu dua sudah, cinta ahlul baitnya Rasulullah. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Nah 3 macam ini wasiat Nabi. Kenal Allah, kenal Rasulullah, cintai pewaris-pewaris Rasulullah, dan yang ketiga, jangan sampai anak kita kumul lawan Al-Quran. Sudah SMA disuruh lulus SMA, sudah S1 suruh mengaji betul-betulan, bejuju. Pas ada kawin berlatih dulu 3 bulan latihan. Mulai waktu jangan dibaca aja. Waktu padahal hari waktu lulus SD ada gitu nah ijazahnya TPA Baitur Rahman, tanda tangan Pak Abdurrahman Hadung Bahari. Wah ini ada lagi Pak Abdurrahman Hadungnya sudah Bahari. Soal liwa ini disuruh mengaji kan bisa lagi. Mau baca rawih, lancar aja kan. Kalau hadits Rasulullah SAW mahasinil akhlaq, bima tadiqu an kitabiyatihi butunul awraq, karena Habibuna sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya bisa. Lancar aja, 9 jam gitu. Kawas ini, karena memang itu aja dibaca. Begitu membaca Al-Quran. Masaluhum kamasalil lajis tahu kadanara. Salah. Saya kulus iya kacau bicara. Jangan kan gitu, kadang-kadang lengah gue Fatihah itu kadang-kadang baca rawih, baca syair luar biasa. Khabiri ya bagus banget. Sudah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jawab. Alhamdulillahi rabbil. Nah, itu orang Jawa banget. Oh masih Jawa sana. Kalau orang Banjar itu sinnya sama. Siratal ladzina an'amta alaihim fama alif ka'ain sama rata. Orang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya bagus baca
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Pakai waw, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadang bertekan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa di guru anu pajat yes. Ada juga, ada bertambah ya di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga ujungnya kayak itu. Ada juga ghairil maghdubi alaihim. Bila ada kalau kalahnya maghdub gitu. Inilah ada hati-hati biar karam sama si kita. Gara imam beruput. Nang makmumnya apa juga guru perlindungannya dia. Jujur tapi si guru ini kan ada pernah memperhatikan bacaannya juga. Ini mesti belajar anggaran, terutama masalah Quran ini bacaan sholat yang khususnya tanggal 5. Kenapa takbiratul ihram? Ya Allah, di dalam sembahyang wajib takbiratul ihram. Allahu akbar. Dikada bertambah waw juga. Allahu akbar. Ada juga tambah Allah. Pakai dulu situ. Banyak pian 8 huruf aja, alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Bisa salah. Lain takbir intikal takbir nang ruku, i'tidal, sujud itu sunat. Jadi itu biar salah, biar dibaca. Tetap sah aja, tapi kalau sudah takbir pertama, takbiratul ihram bujur-bujur diitihi huruf-hurufnya. Allah. Ada juga tertinggal alifnya. Allahu akbar. Itu nang apa ngarannya nih, nang bagagasakan. Allahu akbar. Ujarnya. Coba itulah bumbu-bumbu sembahyang. Apalagi Fatihah sampai waladhdallin ya Allah. Kemudian apalagi di dalam sholat itu wajib membaca tasyahud. Masuk akhir at-tahiyyatul. Kada sah bilang at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini kata thayyibatu lillah. Oh, jadi alamnya bersama terus. Itu diitihi, Pak Ibu, diitihi lagi. Kada batal yang sembahyang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, sampai kena bacaan salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu wajib. Yang terakhir salam. Ini kadang-kadang jadi imam kada teliti loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kurang pakai alif lam. Assalamualaikum warahmatullah. Nikah hendakan lakas beloncat guling. Assalamualaikum. Belum lagi menoleh kita salah, maka menoleh ini kan hukumnya sunnah. Tapi salah, batal. Assalamualaikum. Peumpat dua dari harusnya ngarang salam itu muha aja kasih kok. Jangan dada umpat, terutama salam yang pertama, karena salam yang pertama hukumnya wajib. Mengulingnya itu hukumnya sunnah. Dan kada boleh dada ini tamukar. Bila tamukar batal sembahyangnya. Ini yang diperhatikan. 5 butingnya ini bila jadi lengahan bahaya. Habis sembahyang kita. Kada wujud. Ini pentingnya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajar sholat. Nah, ini wasiat daripada Rasulullah tentang anak-anak kita. Sekarang ulun kembali. Pertama tadi adalah menanamkan kecintaan kepada Nabi.
Yang kedua kata Syekh Abdul Rashid Al-Banjari, cara kita supaya terus wasil dengan Nabi, supaya kita terus nyambung dengan Nabi, kayak apa? Selalu berusaha untuk mencontoh Rasulullah SAW zahir dan batin. Cari ilmunya kayak apa Nabi, dalam ibadah kayak apa sih, dalam keseharian kayak apa sih. Makanya di rumah tuh bagus ada ngarannya kitab Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi. Siapa ujar ulama berisi kitab Syama'il Muhammadiyah itu seolah-olah Rasulullah SAW ada di dalam rumahnya. Biar kalau sudah terbaca Syama'il Muhammadiyah itu atau pernah belajar Syama'il Muhammadiyah itu, di situ biar mulai gambaran tubuh Nabi SAW, berpakaian Nabi, minum Nabi, makan Nabi, berjalan Nabi, tertawa Nabi, kasih tu kamari Nabi, hendak kuring, mandi, apa segala macam ada dikisahkan di situ. Makanya kalau kita sudah ingat dengan cerita-cerita itu ketika kita mengambil baju ini, ingat Nabi kayak ini, berbaju kayak ini, memuruknya kayak ini, memaculnya kayak ini, mengancing bajunya matan bawah ke matan atas. Tahulah biar Nabi itu kalau mengancing baju matan atas ke matan bawah kan? Kada tahu. Bila kada tahu takut diurang kan? Karena ujar Sayyidina Ali kena di akhirat tuh gue beta tahulah sabuting kancing baju aja bertahun-tahun ini dipariksa orang. Sabuting kancing baju, dia banyak habis kancing baju. Dia kada ada pangan. Ini aja. Itu belum lagi nang aksesoris. Makanya Sayyidina Ali itu takut, ya Ali bagaimana hebatnya huru haranya di akhirat itu kan, di padang urusan periksa hisab yaumil hisab. Ujar Sayyidina Ali, ya itu tadi jawabannya, sabuting kancing baju aja bisa bertahun-tahun urusannya. Jadi jangan terlalu banyak urusan, mengalihkan. Jangankan di dunia aja urusan KTP ini berhari-hari. Belum PRT-nya belum ada lagi tanda tangannya. Belum tanda tangan minta capnya ulang. Pas kalau PRT adalah PRT ada, maka capnya belum. Di mana PRT-nya? Tulak kasabuli berapa hari seminggu. Ada lagi meninggal cap kadeda pakai wasidin pulang, ya Allah repotnya urusan KTP, makanya kawinan sama bulan lagi. Ya Allah alihnya limbah itu sampai kenyatakan kuat sekalinya. Di sini tatung di KTP tulisannya Ahmad bin Kibri misalnya, sekalinya di KTP-nya lain pulang Ahmad bin apa pulang itu berurusan sebelah kasarnya repot. Itu urusan kita di dunia nih aja, ini tuh urusan di dalam akhirat luar biasa. Makanya jangan tapi terlalu urusan lawan dunia nih mengalami. Jadi nang penting-pentingnya aja lah, jangan tapi terlalu kuluh lawan dunia ini, bahaya kita. Itu yang kedua. Apa tadi? Yang pertama cinta lawan Nabi. Yang kedua apa? Selalu berusaha kayak apa kita mencontoh Rasulullah yang penting. Supaya di mata kita ini ada Nabi. Ya, sampai buat makan nih keingatan lawan Nabi. Maka Nabi ini kan disuan memakan kayak ini kan suah sih benar. Nabi nggak nih. Nah ini kan disuan nih. Imam Hambali kadang mau sih memakan biar tujuan. Nah kayak Sumangka tuh kadang mau makan, padahal Sumangka ini dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketujuan Nabi. Ujar tubuhan anak murid cilik, wahai Imam Ahmad kenapa pian? Maka ada anak memakan Sumangka. Kenapa jawaban Imam Ahmad bin Hanbal? Aku di sini kada tetamu lagi hadis bagaimana Nabi memotong manatan-manatan Sumangka. Paham? Aku tahu ujar Imam Ahmad bin Hanbal Nabi itu katuju Sumangka, cuma cara memotongnya aku kada dapat. Hadisnya maka aku kayak aja memakan Sumangka. Saking di kepalanya Imam Ahmad tuh Nabi Muhammad sebentar di dalam kepala sini. Dalam pas Nabi apa namanya di dalam kepala sini itu Nabi Muhammad SAW Imam Ahmad bin Hanbal. Pun kita yang dimakan Nabi kena kandang sikat ada urusan itu kan. Ada lalu bayangan bila makan tuh bayangan Nabi itu ada tak?
Karena memang memakannya itu di depan bayangan Nabi itu. Karena Nabi kan disuruh makan itu. Nah itu pulang lah. Kayak itu kalau boleh burung ya boleh lah. Ini maksudnya supaya apa nakakaya sidin itu hendak setiap sisi kehidupan itu selalu yang terbayang adalah Rasulullah SAW itu sampai dalam sembahyang pun itu. Oh kehidupan Nabi, makanya belajar sembahyang supaya jangan sembahyang mahayatau sesuai dengan keinginan masing-masing. Allahu Akbar, kayak gini lah. Allahu Akbar. Ujar siapa saja, pas aku kayak ini pamitan. Sami Allah liman hamidah. Ujar siapa nak itu kita belajar di mana? Ada para sahabat kayak ini pamitan. Berarti aku sebenarnya itu kan ada nabinya. Cuma kalau kita belajar waduh guru siapa? Waduh guru Ghazali. Guru Ghazali belajar waduh guru Arsad. Guru Arsad belajar waduh sama guru Abdi Rahman Kufi. Dan seterusnya belajar. Jadi ada rentetannya itu. Namun kita kadang belajar, apalagi membaca buka Google aja, iya sudah dikacau, sudah pas belajar Al-Wahabi. Ampih bangunan, ampih pengulutan, ampih baulan, masuk neraka juga kayak ini. Kayak ini kita masuk neraka ya, lalu hubungannya tuh banyak yang dimasuk neraka akan hubungannya ke tasbih masuk neraka. Apalagi kunut subuh, baca Sayyidina, banyak banget peringatan merah. Ini nah kita biasanya bemulitan nih ada bendera. Ini kan ada apa? Tidak situ kan. Itu aku hanya tadi dia membuka Facebook. Di sebelah sini pohon Natal, di sebelah sini pohon pisang berjujuk lawan bendera ini kalau hujannya kadang beda sama lawan bubun sebelah. Dipadahannya di bubun ini das koma dulu bubunnya. Inilah hukum tasawuf ini. Julun di situ. Adakah hukum tasawuf? Nah ada itu halal, haram atau sunnah makruh itu hukum Islam sih ada 7. Kitabul Wadi 5, kitabul Takribi 5, kitabul Wadi 2. Ya kan, ada dalam tasawuf. Dapat di mana ikan lo kalau menjawabnya? Itulah Wahab. Tahu bapak diri aja. Begitu dihujat orang berdiam ya. Nah itu. Jadi apa namanya? Betul-betul kita belajar lah. Ya, jangan sampai tak salah. Jangan sampai hanya belajar di YouTube saja. Jangan sampai belajar di Google saja, di Instagram dan sebagainya. Kacau kita. Bujuran. Tanggung. Kemudian yang ketiga, banyaki ujar Syekh Abdul Rasyid Al-Banjari, banyaki basalawat lawan Nabi SAW. Ujar Abang Ulman Din bahari jasidin lah minimal 1.000 lah sehari. Salawat apa tak serapian anak berbihan untuk 1.000 sehari itu salawat Nuriyah. Salawat Nuriyah gue 1.000 sehari. Babuihan tuh ya salawat Jibril lah presiden kalau Sallallahu Alaihi Muhammad 4 presiden di Abdul Guru Musairin Bahari 4 di sini kan dapat kurang nama amalakan Sallallahu Muhammad sehari 4 sehari 1 presiden kaina bilanya apa namanya hendak mati kurangnya didatangi Rasulullah. Nah didatangi Nabi nih ngarang Nabi dihiga maka ada hantu dia tuh maka bila nak mati ini hantu nih sebatalion 2 batalion turunan tuh nang bersenjata nang motor tank macam-macam datangan tuh supaya kita ini pacul iman inya buai kita hendak mati ini urusannya iman inya kada peduli setan tuh banyak sembahyang banyak puasa banyak ini kan urusannya memacul iman seseorang. Kayak apa orang ini mati kada ingat tahun Allah Ta'ala. Kita tuh jangankan dihantui ribuan hantu-hantu itu, pandangan kisah hantu ini bisa kada di makam ke belakang. Dengar kisahnya jangan bertamu pada dia juga. Perasaan seorang aja iya tak karucut di palir juga masih. Apalagi ini nyata-nyata hantunya datang adalah para hati kacau
parahatan hati takutan kada ingat lawan Allah dicabut oleh malakal maut. Mati rahatan kada ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita cari caranya supaya hubungan hantu. Jadi kan salah satunya yang itu mengamalkan tadi supaya Nabi hadir di gara. Jangan banget. Yang kedua dari sini orang mengamalkan Sallallahu Muhammad 1000 kali sehari itu tadi hendak mati tadi dibukakan. Nah, dibukakan tempatnya di surga. Kada ingat lagi di mati dah. Nah, sarik don malakal maut, lakasi cabut. Ujar malakal maut kaina dulu 5 menit lagi. Apa kawai-kawayanna? Apa di surga itu satu istana isinya 700 kamar. Setiap kamar 700 ranjang. Setiap ranjang 700 bidadari. Kayak apa bidadarinya mah? Jangankan bidadari. Waktu pian anom ada kiumannya, padahal rumahnya telah bisa berhira, bisa berami, apalagi katiak di masa menjual. Tapi kaki ginaan jualan sini. Ayo coba. Ini bidadari, berhira kada, bakami kada, bau masam kada, bengkengnya ya luar biasa. Kadi ingat lagi nangaran sakit. Kena mati itu kadi ingat lagi di sakit. Padahal ujar Nabi sakitnya yang paling ringan hendak mati itu seperti orang melihat apa kambing yang kayak dikuliti hidup-hidup. Sakit apa? Jangankan kambing dikuliti hidup-hidup, gue mencabut kuku piat nanti sedikit sini. Tak kayak aku. Nah, sakit gigi, sakit. Ini nak kayak dikuliti, itu paling ringan ya Nabi. Nah, supaya kada merasa kayak apa? Ya tadi musyahadah lawan surganya Allah, musyahadah lawan Rasul. Pian pernah kalau musyahadah nak ingat apa-apa Pak? Ketika pian mau unjud, keringat lagi Nabi. Nyamuk samut gatal naik ke dalam jawat kan ingat lagi musyahadah bukan kada sakit cuma kada dirasa. Nah itu masih nyawa remang. 2 sudah. 3 ujar abang guru kuseret orang nama amalakan nang Sallallahu Muhammad 1000 kali sehari tadi matinya pasti husnul khotimah. Datang keempat ini siapa nama amalakan Sallallahu Muhammad itu tadi hidupnya kada bakalan fakir selama-lamanya, kada bakalan fakir selama-lamanya, kada jadi beban orang selama-lamanya. Nah ini jadi banyak salawat, banyak salawat 1000 tadi minimal. Ada guru nak tahandap pada itu lang sekali aja sehari ada. Apa ujar di dalam kitab apa Allah apa Allahumma ya Rabb Muhammadin wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadun Muhammad wa jinsi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluhu. Pagi sale, sore sale. Itu sama sudah memenuhi daripada hak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun gitu aja gini ya. Mencari sakit lah. Nah itulah kita. Surga nggak paling tinggi. Tapi salawatnya selesai. Ujian dulu bersalawatnya kada apa oh mana kayaknya ilmu diinya tuh penting mana tuh namanya. Nah kayaknya benar penting lawan Rasulullah. Seorang yang penting lawan Rasulullah. Maka sudah Nabi padahkan orang yang paling utama di sisiku nanti di akhir orang yang paling banyak bersalawat lawan aku. Ujian Nabi kan kayak itu, yang paling parah lawan aku orang yang paling banyak bersalawat lawan dia kan gitu. Itu nak ada sempat aja kan Allah ya Rabb Muhammad itu kan tetap sempat lagi nang asik ke situ kemarin. Pun seorang apalagi kawan sambil apa-apa kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah itu udah luar biasa. Dan yang terakhir supaya kita tetap sambung lawan Rasulullah, jangan lupakan sering bermulazamah, sering berkumpul lawan ulama-ulamanya Allah. Ini adalah pewaris-pewaris Rasulullah. Jangan banyak berkumpul lawan orang yang kada kakaruan. Bujur aja surang gue kada memandir orang tapi kali nggak mendengar orang bebandir.
menyalur ya udah aja tapi dosanya sama kan bukan dia sama benar itu jadi banyak kumpul lawan kayak kita nih kumpulan lawan pulang di tengah kumpulan tuh kumpulannya bagus sudah bahasa lawatannya bagus sudah tapi tangan kewe apa kisah kalau bukan dia jari bukan dia kirim sana upload sini kirim sana upload sini kodak sana selfie sini ice sudah itu aja kemudiannya apa tadi dari nasihat guru tadi kada dapat lagi ditakuni bini boleh apa sih maksudnya Bapak ya aku menyayat dari awal sampai akhir muatan alif sampai ya aku duduk di situ ujian enam bini napa tadi nasihat guru tahu Bapak ya sini HP buka sekalinya lain kisah kada kisah bulu tadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu aja kita yang belum sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pesan-pesan para ulama kita ini kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Maulid ini. Mari kita tingkatkan lagi sekali lagi kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu tiap hari kita kemana-mana cari kisah sahih nanti majelis Maulid ini. Di samping biar meningkatkan kecintaan biar dan meningkatkan berat badan biar bulan makan Rasulullah sahih pulang ujian guru kan bagus ya tingkatkan bobot kecintaan dan bobot awak pada Bapak bisa bala makbiat kena yang habis tapi tanggungnya habis bulan Maulid itu bisa kolesterol naik, asam urat segala itu jaga aja tuh apa kalau sana hitalo takut dia tahu bisa kumpul berkat bakau itu si durian sudah luar biasa hendak ada mau makan kaca ya Allah saya nanya sabigi aja sabigi sana sabigi bisa terserah pian aja lah itu urusan pian anak rabah itu urusan dia anak nek itu urusan dia yang penting kita cari berkah lah di bulan yang penuh dengan kehebatan dan kemuliaannya yaitu bulan hari lahirnya Rasulullah SAW. Salah hilang mohon maaf, mudah-mudahan kita berdataan selalu dalam sehat walafiat dan batin dan segala dosa dan kesalahan kita mudah-mudahan selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijagakan kita oleh Allah agar kadang melaksanakan maksiat dan kadang melakukan hal yang ada baik ke depannya dan mudah-mudahan juga saudara-saudara kita, mama abah kita di rumah, keluarga kita, mama lima kita, ayah kita, apa segala macam siapa-siapa yang termasuk keluarga kita, mudah-mudahan mereka selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, di waktu berikutnya kita dipanjangkan oleh Allah taala dalam keadaan berkah dan kita bertemu dalam lain waktu dan kesempatan yang tentunya mudah-mudahan lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Salah mohon maaf dan Allah telah dimaafkan wa bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.